Hai guys, gue Natasha Lesari dan selamat datang di Setir Kanan. Hari ini gue mau ngebahas aja nih. Nah, seperti kalian tahu, mobil itu kan ya harganya ratusan juta, tergolong barang yang mewah. Tapi banyak dari kita yang sebenarnya membutuhkan mobil buat akomodasi sehari-hari. Di video kali ini, gue akan membahas beberapa mobil yang gue merasa masih bisa dibeli oleh fresh graduate yang gajinya kurang lebih 7 jutaan. Atau buat kalian yang memang mau beli mobil tapi budgetnya masih pas-pasan, kita akan bedah satu-satu apa aja mobilnya. Ikuti video sampai habis. Mobil pertama yang gue rekomendasikan adalah Daihatsu Ayla. Nah, kalian pasti tahu Daihatsu Ayla si mungil ini udah berkeliaran di jalan-jalan, udah kayak mobil sejuta umat. Mobil ini tuh termasuk LCGC, low cost green car, jadi memang nature-nya itu sudah dibuat untuk irit digunakan. Mesinnya itu kurang lebih 1000 cc untuk tipe D yang varian terendahnya, dan transmisinya manual. Kalau misalkan kalian mau yang matic juga ada, tapi harganya pasti lebih mahal dibandingkan yang tipe D itu. Harganya itu juga bervariatif banget karena trimnya itu memang banyak banget. Dari harganya bervariasi dari 102 juta sampai 146 juta. Kalau dihitung-hitung nih, memang sih beda leasing itu beda hitungan pasti. Tapi rata-rata kalau misalkan kalian bisa DP 20%, terus habis itu kalian ambil tenornya 5 tahun, jadi cicilannya 5 tahun gitu. Kurang lebih cicilannya 1 bulan itu 2,5 sampai 2,8 juta. Nah, ini masih possible banget buat kalian yang gajinya kurang lebih 7 jutaan atau memang yang memang cari yang memang berorientasi untuk efisiensi budget. Kenapa bukan Agya? Kenapa gue rekomendasinya Ayla dan bukan Agya? Karena sebenarnya Agya sama Ayla itu kan mirip-mirip banget ya, dan untuk varian yang Agya Ayla ini memang fitur-fiturnya juga nggak ada yang gimana-gimana banget. Dan kalau memang kalian niatnya untuk berhemat dan untuk irit, lebih baik ke Ayla aja. Karena harganya lumayan loh, bedanya 10 jutaan, ada juga yang beda 15 jutaan. Mobil kedua yang masuk list rekomendasi gue adalah Datsun Go Plus. Nah, kelebihannya Datsun Go Plus ini dibandingkan Ayla adalah soal kapasitasnya. Ini bisa 7 penumpang dan sama-sama LCGC. Jadi ini tergantung preferensi kalian aja ya. Kalau misalkan kalian memang pakai buat sendiri dan memang belum ada keluarga atau misalkan anggota keluarga kalian gak banyak, kalian bisa pilih Ayla. Tapi kalau misalnya emang keluarga kalian orangnya banyak, jadi kalian bisa pilih Datsun Go Plus. Datsun Go Plus ini mobilnya 1000 cc, 3 silinder, jadi udah pasti irit, dan harganya itu lebih mahal sedikit dibandingkan Ayla. Kurang lebih harganya itu 114 juta. Kalau misalnya dihitung-hitung nih, kalau misalkan kalian ambil DP 25% dan tenornya 4 tahun, bisa lah sebulan itu cicilannya 2,5 sampai 2,9 juta per bulannya. Masih cukup affordable, dan mobil ini gue rasa cukup fleksibel sih, mau buat anak muda ataupun yang sudah berkeluarga bisa-bisa aja beli mobil ini. Kalian tahu kalau misalkan sebenarnya Datsun itu udah hengkang dari Indonesia, tapi meskipun kayak gitu bukan berarti Datsun berhenti di produksi. Jadi bagi kalian yang mau beli Datsun Go Plus itu bisa servis di Nissan-nya langsung. Mobil ketiga yang menurut gue oke juga adalah Renault Kwid Climber. Kenapa? Karena meskipun harganya itu sekitar 149-159 juta, tapi mobil ini kan SUV crossover bergaya Eropa. Jadi meskipun gak terlalu mahal, tapi gayanya itu keren banget. Oke banget nih buat anak muda yang masih kepingin kayak bergaya-gayaan gitu. Mobil ini tuh sebenarnya irit banget karena 1000 cc 3 silinder, cuma sayangnya banyak reviewer yang bilang kalau mobil ini kurang bertenaga, apalagi kalau di tanjakan. Nah, Renault Kwid Climber ini sebenarnya adalah pesaing beratnya Calya dan Sigra sih ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu benar-benar perbedaannya apa, kalian bisa nonton video gue yang di atas ini. Sama dengan Calya dan Sigra, mobil ini sama-sama ada matic dan manualnya. Beda sama Datsun Go Plus yang tadi yang adanya cuma manual doang. Kalau misalkan kalian hitung-hitung nih dengan OTR 149 sampai 159 jutaan, sama nih misalnya DP 25% dan tenor 4 tahun, kurang lebih sebulan itu 3 jutaan. Memang lebih mahal dari yang tadi, tapi ini memang ada nilai plus yang lain karena fitur-fiturnya juga banyak, dan dari segi eksterior dan interiornya juga lebih oke sih menurut gue dibandingkan Datsun Go Plus dan Daihatsu Ayla tadi.
Mobil keempat ini ya pastilah gue ngomongin saingannya dari Renault Kwid Climber yang tadi, yaitu adalah Daihatsu Sigra. LMPV yang juga LCGC ini muat 7 penumpang dan mesinnya itu lebih bertenaga dibandingkan Kwid Climber karena bermesin 1200 cc dan 4 silinder. Memang ciri khasnya Daihatsu itu punya banyak pilihan, tadi juga Daihatsu Ayla juga pilihannya banyak banget. Ini pilihannya ada 10, harganya itu dimulai dari 119 juta sampai 162 juta. Ada berbagai pilihan fitur, mesin juga transmisi, jadi kalian bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian pengen tahu tentang apa aja sih fitur-fitur Daihatsu Sigra, kalian bisa nonton video kita yang ada di atas sini atau di atas sini. Daihatsu Sigra ini kalau misalkan kalian mau belinya kayak cicilan gitu, tadi gue sempat hitung-hitung juga, kalau misalnya tenornya 4 tahun, DP-nya 25%, bisa kalian mulai cicil dari 2,5 juta untuk varian yang paling terendahnya sampai 2,9 juta per bulan untuk varian tertingginya. Mobil kelima yang masuk ke dalam list rekomendasi dari setir kanan adalah Honda Brio. Sebenarnya Honda Brio ini adalah mobilnya para anak muda atau mahasiswa. Pasti kalian kalau masih punya teman-teman yang masih ngampus, ngelihat banyak banget mobil ini ada di berbagai kampus. Sebenarnya kenapa sih diminati banget sama anak muda? Karena ke-stylishannya. Emang modelnya cukup keren, warnanya juga bervariatif, dan mesinnya itu 1200 cc 4 silinder. Jadi pastinya bertenaga buat kategori city car dan masih irit. Brio ini termasuk salah satu dari 10 mobil paling laris di 2020 ini, terutama untuk Brio Satya yang gue rekomendasikan dalam video ini. Sebenarnya Brio itu ada pilihannya ada banyak, dari 148 juta sampai 200 juta. Kalau yang Brio Satya alias yang tipe LCGC-nya itu dimulai dari 148 juta. Kalau misalkan dihitung-hitung nih dengan DP 25%, tenor 4 tahun, bisalah dicicil kurang lebih 2,5 juta sampai 2,9 juta per bulan. Tapi kalau misalkan kalian ngambil Honda Brio yang 200 jutaan, nah itu udah beda lagi deh. Pasti cicilannya mungkin di atas 4 juta. Nah jadi gue rekomendasikan untuk Brio, kalian bisa ambil Honda Brio Satya. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dengan rekomendasi dari setir kanan. Yang perlu kalian ingat adalah setiap orang memang pas jadi fresh graduate pasti gajinya beda-beda dan juga kebutuhannya pasti beda-beda. Nah ini gue cuma ngambil rata-ratanya aja, dan untuk leasingnya juga gue nggak menentukan untuk satu brand aja, jadi ini secara keseluruhan atau secara generalnya adalah kurang lebih segitu. Bagi kalian yang punya rekomendasi mobil-mobil LCGC atau mobil-mobil yang ramah terhadap fresh graduate, kalian bisa share juga di kolom komentar di bawah. Segitu aja video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and I'll see you guys on our next video. Bye bye.